Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Di depan saya ini ada sebuah board yang dulunya pernah saya ulas ya dari brand Nanwe. Tetapi ada beberapa teman kita yang meminta saya untuk mereviewnya lagi. Karena katanya Nanwe yang sekarang fiturnya lebih banyak atau fiturnya lebih lengkap. Nah, ini sudah saya datangkan ya teman-teman ya. Ini saya beli seharga 400 ribuan. Nih harganya ya. Link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Kalau kalian mau beli silahkan cek di bawah ya. Oke, langsung saja ya kita lihat. Kalau kalian penasaran dengan performanya, sama saya juga. Stay tune, kita intro dulu. Untuk kemasan produknya, ini koper plastik yang kualitasnya saya katakan sesuai dengan harganya. Tidak bagus ya, tidak jelek juga, sesuai lah. Lalu di dalam paket pembelian di sini ada buku panduan penggunaan, sudah berbahasa Inggris ya. Ya, ini berbahasa Inggris. Lalu di sini tidak ada kartu garansinya. Dan kalau kalian beli nanti, tanyakan ke penjual ya, bagaimana cara ngeklaim garansi dan berapa lama garansinya. Karena di keterangan produknya sendiri, di deskripsi produk, saya nggak ada menemukan berapa lama garansi dari produk ini. Jadi silakan ditanya ke penjual. Oke, di sini ada chargeran, sebuah wall charger, dapat 2 buah baterai. Ini kapasitasnya 1,5 Ah ya, tertulis. Lalu di sini ada berbagai macam aksesorisnya ya, ada mata obeng, mata bor, lalu ada sub extension, ada kunci sok, dan terakhir unit bornya. Kalau dari bentuknya sendiri sih ini seperti bor Nanwe yang pernah saya ulas ya, tetapi ya ini ada fitur Hammer Impact. Oke, itu saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality, yang pertama aksesoris yang kita dapatkan pada paket pembelian, ya kalau untuk kerja-kerja ringan masih oke ya teman-teman ya. Tetapi kalau digunakan untuk kerja berat, saya nggak rekomendasikan ya. Lebih bagus beli aksesoris yang lain. Ya ini kalau darurat bolehlah digunakan. Lalu untuk baterainya, ya ini sama ya dengan bor Nanwe yang sebelumnya pernah saya ulas. Material bahan plastiknya sesuai dengan harganya ya. Tidak jelek dan tidak bagus, jadi tidak ada yang bisa kita puji dan tidak ada yang bisa kita hina-hina juga ya, udah sesuai menurut saya. Finishingnya rapi. Lalu untuk chargeran, ini produk generic Cina ya. Rata-rata kalau kita beli bor-bor Cina yang harganya di bawah 1 jutaan, kita dapat charger yang seperti ini nih. Lalu untuk bornya sendiri, ya udah oke ya. Untuk material bahan plastiknya sudah oke menurut saya. Yang warna hitam ini adalah plastik. Lalu yang warna abu-abu ini adalah karet ya. Karetnya juga kualitasnya sih ya lumayan ya. Gripnya lumayan dapet. Lalu untuk part-part yang bisa digerakkan, pertama untuk caknya, kita lihat apakah center atau tidak. Ya, untuk caknya center ya, nggak ada masalah. Lalu untuk mode, ini adalah torsi selektor. Torsi selektornya nggak ada masalah, mode selektor. Mode selektornya juga nggak ada masalah. Lalu untuk speed selektornya, sudah oke ya, nggak ada nyangkut, lumayan lah untuk build quality nih. Lalu untuk reversible, nggak ada masalah juga. Triggernya juga responsif teman-teman. Jadi untuk build quality harga 400.000 sudah oke. Selanjutnya untuk fitur, yang pertama caknya masih penguncian dengan 2 tangan ya, belum penguncian 1 tangan. Jadi untuk mengunci dan membuka cak harus menggunakan 2 tangan. Lalu di sini ada torsi selektor sampai dengan nomor 25, lalu ada mode selektor, ada mode menyekrup, mengebor biasa, dan mengebor dengan fitur Hammer Impact. Lalu di sini ada 2 percepatan ya, nomor 1 dan, wah ini nyangkut, tadi nggak nyangkut ya? Ya ini nyangkut nih. Ya kendala bor-bor murah biasanya seperti itu ya. Ya di sini ada 2 kecepatan ya, kecepatan nomor 1 dan kecepatan nomor 2. Lalu ada reversible, forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya di tengah dia akan mengunci trigger. Ada indikator baterainya juga di sini, ada LED light untuk menerangi, lalu ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita menekan triggernya maka kecepatannya akan semakin kencang. Untuk fitur lengkap ya. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat berapa output yang dihasilkan oleh chargerannya ini. Sudah menyala berwarna hijau. Untuk standby-nya di angka 0,5 watt. Ini kebetulan baterainya habis ya teman-teman ya. Ini baterainya habis. Sudah merah tadi pada saat saya gunakan tadi sudah tidak mau menyala lagi. Nah ini kita akan cas. Kita akan lihat sama-sama.
berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengecas baterainya dari 0 sampai dengan full. Nah, ini untuk outputnya di angka 12 watt ya, hanya 12 watt. Biasanya kalau Borgenrek itu di 16 nih, hanya di angka 12 watt. Nanti kita akan lihat sama-sama apakah akan naik lagi atau tidak. Sembari menunggu baterai yang satu dicas sampai full, kita akan coba bongkar baterai yang satu lagi. Kita akan lihat berapa sel yang ada di dalam ya. Oke, ini sudah saya bongkar ya untuk baterainya. Di sini ada 5 sel dan untuk kapasitasnya adalah 1500 mAh ya. Dan untuk voltasenya atau tegangannya, ini saya berani mengatakan maksimalnya hanya di 20 volt saja, tidak sampai 42. Untuk motor yang digunakan pada bor ini adalah RS550. Nih motornya ya teman-teman ya. Dan bodinya ini lumayan ringkih ya. Ini kalau saya angkat nih, saya angkat seperti ini, handle-nya ini agak sedikit meleot ya teman-teman ya, agak sedikit meleot. Oke, untuk baterainya sudah terisi penuh ya. Lampu indikator berwarna hijau, arusnya juga sudah di-cut. Untuk mengisi baterai 1500 mAh dari 0 sampai penuh membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih 2 jam. Sekarang kita akan lihat berapa voltase dari baterainya ini. Apakah seperti yang saya katakan tadi di angka 20 atau lebih? Kita lihat sama-sama ya. Ya, 20,6 ya, 20,6 volt. Jadi benar ya untuk voltasenya. Untuk cak pada bor Nanwe ini bisa menampung mata bor dengan ukuran maksimal 10 mm ya, maksimalnya 10 mm. Selanjutnya kita akan uji RPM di kecepatan nomor 1 terlebih dahulu. Modenya mode drilling. Kecepatan nomor 1 di angka 421 RPM. Kita ubah ke kecepatan nomor 2. Mantap ya, di angka 1600 RPM untuk RPM maksimalnya. Kalau kita lihat speknya di sini, maksimalnya di angka 1350 RPM ya. Sudah over spec. Untuk berat, include dengan baterai 1,5 Ah, 1,1 kilo. Oke, sekarang kita akan coba mengebor menggunakan mata bor maksimal yang bisa ditampung oleh bor ini, ukuran 10 mm. Ini mereknya Bosch ya mata bornya, mata bor kayu. Media pengeboran adalah kayu mahoni. Ya, kalau menggunakan teknik tarik ulur bisa ya teman-teman ya, bisa. Tetapi memang untuk tenaganya sendiri agak sedikit ngos-ngosan ya, menggunakan mata bor maksimal 10 mm. Sekarang kita coba sedikit ekstrim ya, saya akan mengebor besi. Ini besi ya, plat besi dengan ketebalan 1 cm, tebal sekali ya. Kita akan coba nih. Ini mata bornya adalah ukuran 5 mm.
Uh, setengah jalan ya. Kita kasih pelumas lagi. Ya, sampai tuntas ya teman-teman ya. Ya, untuk mengebor besi ya, bisa sampai tuntas, sampai berlubang nih besinya. Ya, untuk mengebor besi sendiri sih tidak terlalu membutuhkan tenaga dari bornya ya, tetapi lebih ke mata bornya tajam atau tidak. Beda karakteristiknya dengan kalau kita mengebor kayu. Kalau kita mengebor kayu itu memang selain mata bornya harus tajam, dan juga tenaga bornya harus mumpuni. Selanjutnya kita akan coba kerja keras lagi ya. Saya akan coba mengebor, ini adalah cone block atau paving block. Saya menggunakan mata bor ukuran 8 ini ya. Ya, 8 mm. Saya akan coba bagaimana performanya. Untuk kecepatan saya gunakan kecepatan nomor 2 ya. Ya, seperti biasa, kendala dari bor murah. Apabila kita gunakan untuk mengebor bahan keras seperti ini, cengkraman caknya yang lepas ya. Padahal tadi sudah saya eratkan sangat erat ya. Kita coba lagi nih. Ya, lagi-lagi lepas lagi ya cengkramannya ya. Padahal untuk pukulannya sendiri sih bagus ya. Pukulan impactnya meyakinkan teman-teman. Tapi cengkraman caknya yang tidak meyakinkan. Ini udah saya eratkan sekuat tenaga saya ya. Ini kalau lepas lagi ya berarti nggak usah kita lanjutkan lah. Ya, lepas lagi ya. Lepas lagi. Jadi kalau untuk benda-benda keras seperti cone block, seperti beton, ya nggak recommended ya bor yang murah-murah seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke media hebel ya, atau bata ringan nih. Ini ya gampang sih, ini material bahannya lunak ya. Nah, cepat sekali, lunak ya. Ya, bor yang tanpa fitur hammer impact juga kalau mengebor hebel bisa ya. Nggak ada masalah sih, karena ini medianya memang lembek atau lunak. Selanjutnya kita akan coba di media baja ringan ya, untuk ngebaut baja ringan. Ini sepertinya paling enak ya kalau digunakan untuk baja ringan, karena bobotnya juga ringan ya, bobot dari bor ini. Jadi kalau dibawa kerja di atas atap, nyaman ya, nggak takut jatuh. Enak sekali ya, enak sekali, gampang. Gampang sekali nih. Ya paling cocok nih untuk kerja-kerja baja ringan lah paling tidak ya. Cepat sekali ya. Mantap. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor Nanoway ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan bor ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk build quality harga 400 ribuan ya, saya rasa nggak ada masalah sama sekali ya, tidak ada kendala lah untuk build quality-nya. Saya rasa sudah sewajarnya harga 400 ribuan dengan build quality seperti ini. Jadi tidak ada yang bisa kita komplain dan juga tidak ada yang bisa kita puji. Selanjutnya untuk fitur, lengkap sekali ya, fiturnya semuanya ada, indikator baterai ada, fitur impact-nya ada. Ya untuk fitur juga nggak ada yang bisa saya komplain. Lalu dari segi spesifikasi, speknya juga sudah sesuai-sesuai saja ya. Dan terakhir untuk performanya. Nah ini ya, performanya ini kita nggak bisa berharap banyak. Karena kalau kita lihat sendiri dari harganya yang hanya 400 ribuan, ya wajar lah kalau bor dengan harga 400 ribuan punya performa seperti yang tadi ya. Jadi ya disitulah kita harus berpikir rasional ya teman-teman ya. Jangan pula kita mengeluarkan uang sedikit tapi maunya banyak, itu ya nggak sesuai lah dengan nggak sesuai logika gitu ya. Jadi kalau harga bornya mahal lalu kita maunya banyak itu wajar. Tetapi kalau dengan harga 400 ribuan kita maunya banyak ya nggak mungkin ya. Namun ya nggak bisa saya nggak bisa membatasi juga kalau kalian memang mau
komplain ya nggak apa-apa, itu hak kalian. Tapi kalau bagi saya sih ya sudah sesuai lah harga 400.000 dengan kualitas seperti ini. Dan ya kalau dari kualitasnya sendiri ya atau dari performanya sendiri, ini pasnya untuk kegiatan rumahan ya teman-teman ya, untuk kegiatan rumahan atau kegiatan kerja-kerja ringan. Ya untuk roofing, untuk di atap masih oke. Tetapi kalau sudah untuk kerja-kerja industrial yang berat-berat, untuk ngebor beton ya ini nggak cocok teman-teman. Jadi ya itu tadi, kalau kalian mau beli, ya boleh aja 400.000 sih saya rasa masih masuk harganya. Tetapi jangan berharap banyak. Harga 400.000 masih oke kalau menurut saya. Nggak murah, ya juga nggak mahal ya, standar lah. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.